Semakin dihina, semakin disudutkan, semakin difitnah, kenapa elektabilitas Prabowo Gibran terus naik? Apakah ini hanya konspirasi lembaga survei yang digunakan untuk menggiring opini publik? Atau memang ini sebetulnya adalah fakta lapangan di mana tingkat kepercayaan masyarakat kepada Prabowo Gibran terus naik? Saya ucapkan selamat datang di Naratalk, sebuah konten react berita sebagai bahan diskusi antara kita. Baru-baru ini, lembaga survei indikator politik merilis hasil surveinya, Pak, yang menempatkan Pak Prabowo dan Mas Gibran di urutan pertama dengan elektabilitas 45% lebih, diikuti Mas Ganjar, diikuti Mas Anies, masing-masing ya 20%-an. Terus pertanyaannya, kok nggak ngefek nih sentimen negatif yang terus ditujukan kepada paslon ini, kok malah memberikan dampak positif malahan? Apakah lembaga survei seperti indikator politik ini abal-abal atau memang ini fakta lapangannya? Kalau saya pribadi lebih setuju kepada hasil lembaga survei, apapun lembaga surveinya, nggak harus indikator politik. Karena berdasarkan pengalaman nih, di tahun 2014, di tahun 2019, hasil dari lembaga survei itu juga nggak jauh-jauh amat lah bedanya dengan rekapitulasi KPU. Artinya, lembaga survei itu mencerminkan persepsi masyarakat terkini gitu loh. Jadi kalau hasil dari lembaga survei menurut saya juga nggak beda-beda amat. Kalau masalah paslon lain nggak percaya, dari dulu polanya seperti itu. Paslon yang tidak diuntungkan suaranya di lembaga survei ya pasti akan menuduh lembaga survei nggak netral. Di titik ini saya masih lebih percaya lembaga survei daripada narasi yang mendiskreditkan hasil lembaga survei. Kalau memang lembaga survei masih dipercaya, lantas apa alasannya suara Prabowo dan Gibran itu terus naik, atau tingkat kepercayaan masyarakat kepada Prabowo sama Gibran itu terus naik, itu alasannya apa? Kalau saya sendiri merangkumnya menjadi 3, Pak. Yang pertama, paslon lain itu terlalu fokus kepada kekurangannya Prabowo Gibran, sehingga mereka kurang mendeliver, kurang mempromosikan gagasannya sendiri. Yang diomongin itu ya kekurangannya Prabowo, kekurangannya Gibran, blundernya Prabowo, blundernya Gibran. Tanpa mereka sadar, mereka mempromosikan si Prabowo Gibran sendiri. Contoh lah, kita membahas kekurangannya Prabowo, yaitu yang selalu setiap pemilu dibahas, yaitu pelanggaran HAM. Di tahun 2019 saat Pak Prabowo bareng dengan Bu Mega, kasus ini tuh juga jarang digoreng loh. Namun ketika di 2014, di 2019 ketika nggak bareng lagi dengan PDI, kenapa seolah-olah Prabowo memiliki dosa baru yang terus digoreng ya? Nah, ketika masalah ini bisa diklarifikasi dan masyarakat bisa menerima alasannya, ya sudah, nama Prabowo jadi bagus lagi. Tapi kan orang yang ikut ngebahas kasus ini secara tidak langsung memberikan panggung kepada Prabowo. Kasusnya Gibran, apa yang akhir-akhir ini nggak berani debat, takut debat, orang terus membicarakan hal itu tanpa mereka sadar mereka ngasih panggung kepada Gibran. Dan psikologinya pemilih desa itu mudah kasihan, Pak. Kalau ada satu orang yang kayak dibully terus itu mereka malah kasihan, malah trust. Secara tidak langsung yang diomongkan oleh dua paslon lain itu adalah memberikan suara tambahan bagi Gibran. Jika Prabowo Gibran strateginya terus, ini kan kayak bertahan, mereka nggak menyerang sama sekali, kayak menggunakan strategi bertahan terus, saya yakin 2 bulan ke depan ya lebih dari 50%, karena paslon lain tuh kayak sudah nggak tahu arah menyerangnya. Pokoknya setiap ada blunder pasti diserang. Kalau nggak Prabowo ya Gibrannya, ya Pak Jokowinya, ya Bu Iriananya, ya Kaisangnya, pokoknya diserang terus. Alasan kedua yang membuat elektabilitas Prabowo dan Gibran itu terus naik adalah bergabungnya dua kekuatan besar. Yang pertama kekuatannya Pak Prabowo, yang kedua kekuatannya Pak Jokowi. Saya nggak ngebahas partainya, tapi membahas kekuatan dua orang ini. Di pemilu 2019 yang dimana pemilu itu pemilu yang sangat ekstrim setelah setelah Pilkada 2017. Pemilu 2019 benar-benar pemilu yang mudah-mudahan nggak pernah terjadi lagi. Indonesia kayak pecah jadi dua kekuatan, kekuatannya Prabowo dan kekuatannya Jokowi. Ketika kedua kekuatan ini rekonsiliasi, orangnya Pak Prabowo mulai trust dengan Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi mulai trust dengan orangnya Pak Prabowo, dan ketika dua orang ini atau dua kelompok ini bisa nyatu jadi satu, ya
suara yang dihasilkan ya lumayan Pak, juga sangat-sangat besar gitu loh. Sekarang udah mulai gabung, kayak beberapa orangnya Pak Prabowo yang katanya nggak ingin gabung, sekarang udah mulai ada di Koalisi Indonesia Maju. Beberapa orangnya Pak Jokowi di PDI juga udah mulai ada di Koalisi Indonesia Maju. Artinya rekonsiliasi dua tokoh atau bergabungnya dua tokoh ini adalah sebuah kekuatan baru yang mungkin partai-partai lain, partai-partai penantang harus berpikir berkali-kali untuk mau berhadapan dengan dua kekuatan ini. Alasan ketiga kenapa suara Pak Prabowo dan Mas Gibran terus naik adalah gift dari Tuhan menurut saya, yaitu gimmick. Ketika paslon lain membuat gimmick, bener-bener membuat gimmick yang direncanakan, paslon 2 itu menemukan gimmick yang lahirnya bukan dari ide mereka, tapi dari ketidaksengajaan, yaitu tarian atau gemoy. Padahal di Pilpres 2019 itu sudah ada tariannya Pak Prabowo yang tarian silat itu, tapi kan orang-orang nggak menerima. Sekarang di era-era Gen Z seperti ini, Pak Prabowo secara tidak sengaja dilabeli gemoy dengan tarian-tarian itu. Kayak sudah klop banget nih istilah gemoy dan tarian silat itu jadi satu kesatuan. Sehingga gimmick itu benar-benar diterima oleh masyarakat karena memang gimmick itu dari masyarakat. Lah, ini kembali lagi di pasal 1 tadi. Fokusnya lawannya Pak Prabowo yaitu timnya Mas Anies dan Mas Ganjar terlalu fokus di gimmicknya, seolah-olah timnya Pak Prabowo itu nggak punya gagasan sehingga membahas gimmick terus. Padahal gimmick itu ya tidak disengaja, tidak disetting, keluar begitu saja. Dilabelin Pak Prabowo gemoy. Pak Prabowo sendiri aja nggak tahu kata gemoy itu apa. Karena mereka sudah kayak kebakaran jenggot, terus menyerang, oh politik tanpa gagasan, oh politik cuma gimmick, oh politik cuma menari atau berjoget belaka. Padahal kalau masalah gimmick itu sama loh. Mas Ganjar kurang gimmick gimana? Di TikToknya, di YouTube-nya, apakah nggak gimmick semua itu? Terus Mas Anies selepetan sarung, terus tim pemenangannya dibilang timnas kan gimmick semua. Bedanya gimmick yang diterima di sini adalah gimmicknya Pak Prabowo, yaitu gimmick yang terlahir dengan sendirinya tanpa dikonsep. Menurut saya Pilpres kali ini ya sangat-sangat asik, sangat-sangat enak, dan Pak Prabowo benar-benar menggunakan strategi yang pernah digunakan oleh Pak Jokowi dahulu. Strategi tidak menyerang, yaitu strategi bertahan, karena psikologinya masyarakat Indonesia tuh mudah kasihan kepada orang yang terzolimi. Kalau memang benar-benar Pak Prabowo, masyarakat melihatnya itu benar-benar kayak terzolimi, ya masyarakat akan kasihan dan akan trust, dan tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo yang akan lahir sebagai pemenangnya. Dan mudah-mudahan nih untuk Mas Anies dan Mas Ganjar fokusnya, kalau memang mau gimmick ya cari aja gimmick yang lebih baik. Tapi kalau memang fokusnya untuk gagasan, mudah-mudahan bisa mendeliver gagasan secara baik pula. Padahal visi misi Mas Ganjar dan Mas Anies tuh baik banget. Cuma karena kurang mendeliver, terlalu fokus pada kekurangannya Mas Prabowo dan Mas Gibran, ya orang-orang kurang membicarakan visi misinya Mas Ganjar dan Mas Anies. Visi misinya Mas Ganjar, satu keluarga miskin, satu sarjana, internet gratis untuk semua kalangan, terus kestabilan hukum. Visi misinya Mas Anies ya kesejahteraan petani, banyak banget. Ya karena kalian terlalu fokus pada kekurangannya Pak Prabowo sehingga mengakibatkan orang-orang melihat dua paslon ini sebagai tukang nyinyir, bukan orang yang ingin mendeliver gagasan. See you and comment.